Sambil, waduh, sama ya, masih tentang, jadi nanti misalnya kalau belanja diganti, kurva mana yang bergerak, ini kan belajar lagi tentang ilmu ekonomi. Saya nggak akan banyak di sini, cuma ini sekedar memancing lagi lah, kita merekol kembali bahwasanya ekonomi itu kita nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa menghindari ini, pasti ketemu. Ya, kemudian next, kalau Om Solo itu termasuk yang klasik atau yang setelah klasik? Solo, Keynes, itu kan benar-benar yang klasik ya. Teori pertumbuhannya seperti itu. Nanti kalau Anda buka dari sumber yang lain, mirip-mirip. Semua sepakat bahwa di ekonomi itu tidak ada yang ceteris paribus, itu aja sebenarnya. Next, ada yang menarik ini di halaman berikutnya. Hope, ya. Ini di ASEAN ya, di ASEAN. Kita pahami GDP gross domestic, GDP apa GDP? GDP apa GDP? Bruto, Pak. Bruto atau bruto? Bruto, Pak. Itu GDP atau produk ya? Oh, ada itu ngomong produk. Oke, paham. Oke, siap. Ada yang ngomong GDP, gross domestic bruto, ada yang ngomong gross domestic produk. Oke. Ternyata sebagai komponen pembentuk GDP, investasi itu cuma punya andil 10%. Dari tabel itu ya, dari tabel itu, investasi itu cuma punya andil 10%. Di Indonesia nih ceritanya nih. Bahkan saya kemarin membuktikan, tesis saya nulis ini, di mana peran investasi dalam yang tadi YCIG tadi itu. Ternyata investasi itu memang kecil banget. Dalam mempengaruhi itu kecil banget. Tapi yang paling signifikan adalah yang G-nya. C, konsumsinya. Daya beli masyarakatnya menjadi kunci. Nah, makanya investasi yang dilakukan pemerintah itu dilakukan dalam rangka memperkuat apa? Agar Y-nya naik, agar GDP-nya naik. Dalam rangka memperkuat, kan gini, ternyata investasi E itu tidak signifikan mempengaruhi GDP, tidak signifikan mempengaruhi Y. Sehingga investasi pemerintah sebaiknya dilakukan dalam rangka apa? Karena kalau yang paling nendang agar Y tercapai, agar GDP naik, itu adalah tadi apa Konsumsi. tadi? Konsumsi. Iya. Atau daya beli masyarakat. So, investasi yang dilakukan sebaiknya itu di-create dalam rangka memperkuat apa yang nendang tadi? Konsumsi, dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat. Entah gimana caranya investasinya, yang jelas dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat. Ya. Nah, kembali ke yang tadi, walaupun investasi itu kecil efeknya terhadap pembentukan GDP-nya, terhadap Y-nya, cuma multiplier-nya itu katanya paling besar dari beberapa dari beberapa penelitian. Walaupun I itu perannya kecil dalam membentuk GDP, cuma punya multiplier efek yang besar katanya. Katanya. Nanti dibaca dari beberapa sumber ada seperti itu. Next, Mbak Yesi.
Ya, ini masih kita bermain-main dengan di layar saya kok nggak ini ya, nggak clear ya gambarnya isi ya. Semoga kalian nggak masalah. Kalau enggak sambil buka yang saya kirim tadi, eh, yang saya kirim di WhatsApp tadi. Ya, Pak. Ya, sambil buka di situ. ASEAN, komponen di Indonesia, ya kan ya, volatilitas, dampak sosial investasi, konsep barang publik, nanti sambil dilihat-lihat lah yang itu ya. Nah, mau pengen ke halaman 14. Utang untuk membiayai infrastruktur. Utang untuk membiayai infrastruktur. Nah, kan kita sering dengar negara kita rajin ngutang untuk infrastruktur atau gini, infrastrukturnya jor-joran tapi mengandalkan dari utang. Benar nggak sih seperti itu? Benar nggak? Ada yang tahu? Benar nggak? Bukannya dari pembiayaan ya, Pak? Iya, bahasa halusnya dari pembiayaan. Utang. Cuma di pembiayaan itu kan ada yang utang, ada yang apa ya, ada yang invest. Oh, gitu. Kalau dulu sebelum Iakon apa namanya APBN kita pakai T kan ya, masih pakai T account itu kan dulu jelas ngomonginnya pendapatan, penerimaan, kurang lebihnya adalah kalau kurang utang kan gitu kan ya. Nah, kalau dengan e-account istilahnya pakai pembiayaan. Coba perhatikan e-account kita. Sebelum sampai pembiayaan antara komponen penerimaan dengan belanja, tinggian mana? Belanja, Pak. Dalam sejarah Indonesia selalu tinggi belanja karena kita penganut paham Konstruktif. apa namanya kalau tinggian belanjanya? Defisit, ekspansif. Ya. Kita itu penganut paham rela defisit demi ngejar GDP, demi ngejar Y yang dicita-citakan di asumsi makro di awal. Karena asumsinya dengan memperkuat belanja, dengan menambah belanja, maka Y itu akan tercapai, Y cita-cita itu akan tercapai. Maka sudah bertahun-tahun ini, postur APBN kita itu selalu defisit. Dan undang-undang yang membatasi defisit kita maksimal berapa? 3%. Berapa persen? Undang-undang kita ngasih rambu 3%. Cuma prakteknya kita 1, terus. Kecuali tahun ini. Iya, Pak. COVID menyebabkan pemerintah mengeluarkan Perpu. Kita mau melanggar undang-undang karena dikhawatirkan defisitnya itu lebih dari 3. Jadi kenapa kemarin terbit Perpu? Karena sudah kelihatan, sudah kebayang bahwasanya nanti endingnya defisit kita akan melebihi batas yang diizinkan undang-undang. Nah, kembali ke layar. Kembali ke layar.
Di situ ada data bahwasanya rasio total utang luar negeri terhadap GDP di Indonesia. Utangnya biru, GDP-nya yang coklat. Masih make sense ya? Bahwasanya utang kita masih berapa persen itu dari GDP? Masih tinggian lah, masih tinggi GDP-nya lah. Kalau Bu Menteri bilang kita itu masih prudent, kita itu masih hati-hati pada saat ngutang. Artinya rasio-rasio yang diciptakan itu kita penuhi. Ya. Nah, yang kanan apa sih overhang? Apa sih overhang? Debt hutang overhang adalah situasi di mana pengaruh likuiditas yang sempit atau pengaruh disinsentif memiliki warna yang cukup untuk menghambat. Jadi ceritanya ternyata utang itu bukannya bukannya mendorong pertumbuhan, tapi malah menghambat. Dan kreditornya pun nggak ngasih nggak ngasih kemudahan lagi. Itu kan ya. Mungkin nggak ini terjadi? Mungkin nggak? Mungkin, Pak. Ke halaman berikutnya nih. Kira-kira struktur utang di Indonesia. Oh, kalau ini kan ini posisi utangnya. Kembali ke yang tadi, yang utang untuk membiayai infrastruktur. Mungkin nggak overhang itu terjadi? Mungkin nggak? Mungkin, Pak. Karena? Kenapa mungkin? Atau apa yang menyebabkan overhang itu possibility-nya tinggi terjadi? Saya nggak tahu tinggi atau rendahnya ya, cuma possible untuk terjadi. Halo? Entah seberapa besar kemungkinannya, tapi mungkin memang itu terjadi. Cuma daripada kita berpikir ke arah situ, saya pengen ngajak bahwasanya sekarang itu kita kenal yang namanya fund channeling, yang halaman sebelumnya Mbak Yesi, halaman sebelumnya. Ya kan ya? Halaman sebelumnya itu. Bahwasanya yang cocok itu ya. Bahwasanya sekarang itu untuk membiayai infrastruktur, pembangunan infrastruktur itu tidak hanya yang konvensional itu. Yang fund channeling itu kan konvensional ya. Debt, sorry. Utang itu kan konvensional ya, model. Tapi sekarang kita ada pola-pola baru. Ada yang domainnya private, yaitu yang kerja sama investasi antara OIP. Apa OIP menurut PP 63? O-nya apa? Operator. Di operator, diinget-inget lah ini kayaknya istilah-istilah seperti ini sering keluar nanti. Operator kerjasama OIP dengan private investor. Atau yang satu domain publik, yang kemarin kita udah singgung di itu PPP, Public Private Partnership atau KPPU, di mana pemerintah selaku regulator ya, itu ikut andil membentuk modal. Ya kan ya? Jadi, sekali lagi, agar overhang tadi tidak tercapai, maka sekarang isu utang itu udah
dibawa ke ranah sini. Ada domain private, ada domainnya publik. Ya, jadi ada mekanisme baru. Saya ulang lagi kemarin di minggu ketiga, kalau dengan KPBU itu udah nggak pure lagi kayak dulu. Karena di KPBU itu ada transfer. Oh ya, saya lupa ya sharing bahannya. Saya punya bahan tentang KPBU cuma tebal banget. Nanti habis ini saya share nanti. Silahkan dibaca-baca. Ya. Kemudian nambah juga selain tadi yang sudah disampaikan yang di awal tadi, selain investasi di sektor infrastruktur, maka tidak kalah pentingnya kita juga investasi di sektor non-nya. Saya ulang lagi, kalau yang ke periode pertamanya Pak Jokowi kemarin kita banyak di infrastruktur fisik, kalau yang sekarang kita main di apa? SDM atau non fisik. Coba next Mbak Yesi. Next. Sebelumnya ini dulu yang halaman 15 dulu. Sebelum lari ke investasi fisik non fisik. Yang diskus itu. Kira-kira struktur utang Indonesia masih naik atau sudah turun dibanding GDP? Kira-kira struktur utang Indonesia itu yang kiri atau yang kanan? Dibanding jumlah utang dibanding GDP, itu yang kiri atau yang kanan? Naik atau turun? Kalau jumlah utangnya saya yakin naik. Jumlah utangnya ya. Cuma kalau dibandingkan dengan GDP-nya kan GDP kita naik juga kan? Nah, kalau porsi kita itu ada di kiri atau di kanan? Untuk bisa menjawab ini lebih baik nanti lihat data. Kita nggak usah berandai-andai dulu. Tapi saya pastikan kalau jumlah utangnya meningkat, jumlah utangnya, ya. But kalau dibandingkan dengan GDP-nya, sebelum berandai-andai, mendingan dilihat datanya dulu. Karena walaupun jumlah utangnya meningkat, sekali lagi GDP kita juga meningkat juga. Jadi kalau dua-duanya meningkat, maka lihat perbandingannya itu. Makin bagus, makin naik atau makin turun. Ini bahan diskus saja ya, mengingatkan aja. Nah, kembali ke yang tadi itu, bahwasanya turunin Mbak Yesi. Selain sektor fisik, kita juga bangun yang non-fisik. Maka datanya sudah disebut seperti itu ya. Ada yang bilang HDI, ada yang bilang HDR, Human Development Index atau Human Development Report, pembangunan SDM-nya. Ya. Maka sebenarnya, nah itulah yang halaman 18 itu loh. Masih ingat kan mandatory spending kita 20% untuk pendidikan, yang kesehatan berapa? 5% kan ya. Nah, itulah sebenarnya klaim atau bukti bahwasanya selain fisik kita juga membangun yang non fisik. Bahkan yang sampai di level mandatori itu non fisik. Itu amanat undang-undang loh, bahwa untuk alokasi pendidikan itu minimal 20%.
kesehatan minimal 5%. Itu sampai undang-undang. Yang selain itu nggak ada yang mandatorinya sampai selevel itu. Ya, jadi ini juga saya pengen mengajak kita berpikir bahwasanya karena pentingnya untuk pendidikan dan kesehatan ini sampai dibikin mandatorinya itu di level undang-undang itu loh. Artinya berapapun APBN kita minimal 20% itu harus dialokasikan untuk belanja. 5%-nya untuk kesehatan. Yang untuk infrastruktur berapa? Itu pikir nanti. Gitu kan. Jadi kalau kita, orang perencana, orang penganggaran itu, kalau sudah ketahuan resource kita berapa, maka di antara daftar belanja yang kita punya, kan kita susun di level dari yang paling prioritas kan. Nah, negara kita sudah ambil posisi bahwasanya berapapun APBN kita, maka yang untuk pendidikan minimal 20% dan yang untuk kesehatan minimal 5%. Ya, brainstorming aja ini. Oke? Kalau sudah mulai ingat tentang yang tadi itu, gini, di antara slide itu yang belum kita bahas cuma tugas. Maka sebelum ke situ ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Apa konteksnya investasi publik dengan investasi pemerintah dengan makroekonomi? Yang tadi itu beberapa indikator tadi itu. Ya, hari ini kita bicara tentang itu, tentang hubungan investasi publik dengan makroekonomi. Ada yang masih bingung? Minggu kemarin keuangan publik, hari ini, minggu ini makroekonomi. Minggu depan tuh apa gitu, satu lagi. Jadi mulai minggu kemarin sampai minggu sekarang itu adalah kalian diajak untuk lebih masuk lah, lebih kritis dibanding memahami teori, pengertian, definisi seperti yang di pertemuan 1 dan 2. RPS-nya bunyinya seperti itu. Makanya kita isinya hanya, bukan hanya ya, maksudnya isi kita banyak ke brainstorming, bahwasanya ini loh yang terjadi itu seperti ini. Kalau dibandingkan dengan teori-teorinya seperti ini. Teori ekonomi itu aja, mulai dari yang klasik sampai yang kekinian dengan berbagai aliran itu. Ekonomi kita tetap ekonomi Pancasila. Pesannya seperti itu. Yuk, ada pertanyaan? Halo? Belum sih, Pak. Belum ya? Hiburan aja nih. Ini di rumah saya ini ada 3 orang online, semuanya sekolah ini. Anak saya juga, dua-duanya online, sekolah juga. Ini bapaknya juga. Semoga di rumah kalian juga. Ini lagi zamannya online sekarang ya. Semoga suara mereka juga nggak masuk juga. Aman, Pak. Aman ya? Aman. Ya, ada yang mau ada yang mau didiskusikan? Pak. Ya. Jadi kan kalau investasi dalam dunia ekonomi makro itu kan kalau berdasarkan persamaan itu tadi investasi masuk nggak Pak? Maksudnya? Nah,
yang apa? Jadi kan kalau investasi di dunia makroekonomi berdasarkan persamaan tadi kan investasi itu I dan G. Yo. Nah, kan yang bagian penjelasan Bapak mengenai peran investasi di Indonesia tuh masih rendah, tapi memiliki multiplier effect yang besar. Yes. Nah, betul. Berarti karena investasi pemerintah atau I itu tuh masih rendah angkanya, dan supaya untuk meningkatkan itu kan kita coba buat semakin meningkatkan konsumsi masyarakat atau C. Nah, berarti pemerintah tuh meningkatkan I itu tuh dengan G gitu ya, Pak? Jadi itu kan investasi Indonesia itu masih rendah, yang I itu masih rendah. Nah, tapi tuh C kita kan besar. Nah, berarti cara pemerintah berinvestasi, tapi itu dengan meningkatkan konsumsi itu dengan belanja pemerintah atau G ya Pak berarti, atau gimana? Bentar, ini tadi siapa? Rima ya? Iya Pak. Ya, suaranya kok clear banget. Pakai apa di rumah? Ngomong merek nggak apa-apa nih. Pakai jaringan apa? Pakai XL. Pakai XL ya? Lokasi di mana? Di Palembang. Palembang Kenceng XL. Oke, ada yang bisa menjelaskan dengan bahasa yang lain yang dimaksud Rima tadi. Ayo. Bagaimana seharusnya I dilaksanakan kan itu kan ya? Bagaimana mekanisme I-nya agar nendang kan gitu kan ya? Agar efeknya nendang kan begitu kan? Ada yang mau berpendapat? Halo? Ada yang mau berpendapat? Belum ngerti juga, Pak. Belum ngerti juga? Iya. Tadi kalau kita ulang, sebenarnya I itu nggak nendang-nendang banget dalam rangka dalam rangka ngangkat Y-nya, dalam rangka ngangkat GDP-nya, kan gitu kan ya. Dan banyak survei membuktikan bahwasanya yang paling efek, paling nendang untuk ngangkat Y itu adalah di konsumsi masyarakat. Sehingga bagaimana yang dilaksanakan pemerintah adalah yang dilakukan dalam rangka ngangkat konsumsinya masyarakat. Contohnya apa, Rima? Yang dilakukan dan tujuannya itu adalah ngangkat konsumsinya masyarakat. Kira-kira apa? Yang lain boleh bantu? Kan tadi kan kebingungannya ya, bukan kebingungannya ya. Mana ya catatan saya tadi? Nah ini. Beberapa data menunjukkan bahwasanya peran investasi dalam membentuk GDP atau Y itu sekitar 10%. Dan dari data yang tadi juga mengklaim bahwasanya kuncinya itu adalah di daya beli masyarakatnya. Sehingga investasi yang dilakukan pemerintah itu adalah investasi yang dilakukan dalam rangka memperkuat daya beli. Nah, untuk mengurangi kebingungan bulatnya kalimat ini, kita cuma perlu satu contoh. Investasi seperti apa sih yang dilakukan dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat? Yuk. Ada yang bisa?
Mari berandai-andai. Mari berandai-andai. Investasi apa sih yang dilakukan yang tujuannya itu adalah memperkuat atau mengangkat daya beli masyarakat? Apa kira-kira? Apa investasi apa yang ujung-ujungnya tujuannya itu sebenarnya untuk memperkuat daya beli masyarakat? Infrastruktur mungkin, Pak. Infrastruktur apa? Lebih spesifik lagi. Infrastruktur berupa jalan sehingga mempermudah distribusi barang dan memperkecil biaya pengirimannya. Nah, masuk selain jalan, apa lagi? Apa ya, Pak? Tempat bertemunya pembeli dan penjual. Infrastruktur pasar, Pak. Pasar. Kalau sekarang kita ngomongnya lebih luas lagi. Oh, ternyata pasar itu bisa dengan pasar goib, pasar online ya. Kalau definisi normalnya kan pasar adalah tempat pertemunya penjual, pembeli dan barang kan gitu kan ya. Nah, sekarang ternyata penjual, pembeli dan barangnya itu bisa ketemu di tempat yang di tempat marketplace. Pasar goib. Misalnya seperti itu. Jadi pemerintah berinvestasi agar si penjual atau si produsen bisa menjajakan barangnya, bisa tadi dengan membangun jalan, atau dengan membuat pasar online, segala macam ya. Dan si pembeli pun bisa juga mengakses itu gitu loh. Masuk tadi contohnya tadi. Maka investasinya di tempat atau di sektor yang ujung-ujungnya adalah memperkuat daya beli masyarakat. Kalau pasarnya disediakan, kalau jalurnya dimudahkan, mungkin daya belinya, harapannya daya beli masyarakat akan meningkat. Karena semakin mudah akses, pasti harga semakin turun. Kalau harganya turun, daya beli makin naik. Atau investasi-investasi yang menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat. Misalnya apa? Investasi yang digunakan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, yang harapannya memperkuat daya beli masyarakat. Apa contohnya, guys? Bikin pabrik apa gitu aja. Barang publik, menyediakan barang publik. Menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat. Palembang. Tadi kan Rima Palembang ya. Palembang itu ada Pusri. PT Pusri. Nah, Pusri itu memproduksi apa? Pupuk. Pupuk ya. Sekarang sudah merger namanya PT Pupuk Indonesia kalau nggak salah, beberapa PT pupuk itu. Nah, kalau pemerintah menghasilkan pupuk dengan harga murah kan pemerintah menyediakan, karena kan itu ada subsidinya. Itu kan memperkuat daya beli masyarakat sektor Iya, apa? betul. Kalau Pak Taninya beli pupuk dengan harga murah, maka nanti hasil pertaniannya pun tidak akan mahal-mahal amat kan harganya. Iya. Di logika seperti itu lah. Ya. Kebayang ya Rima ya? Oh iya, berarti jawabannya itu cara ngangkat konsumsi itu melalui investasi barang publik, Pak. Salah satunya iya. Oh. Kan tadi ternyata infrastruktur juga bisa kan? Iya betul. Ya. Kalau cara itu too many way lah, banyak cara lah. Tapi yang jelas
konsentrasinya adalah bahwasannya investasi itu dilakukan dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat. Ya. Oke, yang lain? Sip, Pak. Masih setengah jam. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya? Masih setengah jam. Pak, mau nanya Pak. Hmm? Mau nanya Pak. Saya Yuk, silakan. Siapa? Dita Pak. Ditampilin videonya, sinyalnya bagus nih, Fit. Dit. Susah Pak, takut keluar Pak dari Zoom-nya Pak. Kenapa? Apa Pak? Ditampilin videonya. Itu Pak, sering error Zoom-nya Pak kalau ditampilin videonya. Oh, gitu ya. Bukan berarti, ayo silakan. Jadi Pak, kayak main HT kita ini. Iya Pak. Lanjut. Mau nanya Pak, kalau yang kayak pemberlakuan kartu prakerja atau kartu Indonesia Pintar itu apakah salah satu contoh investasi publik pemerintah ke masyarakat? Pertanyaannya cakep banget ini. KIP dan kartu KPP ya, kartu prakerja apa namanya? Iya yang Pak. Lagi trending kartu itu ya. Prakerja. Kartu prakerja. Apakah itu termasuk investasi? Kalau KIP, sebelum saya menjawab, ada yang mau jawab nggak? Ayo yang lain. Halo. Iya Pak, boleh izin berpendapat? Yuk silahkan. Siapa ini? Pravita Pak. Pravita. Tadi yang nanya Dita ya? Iya. Pak. Iya Oke. Pak. Iya, Dita ini Pravita. Yuk Pravita gimana? Menurut saya kan kalau kartu Indonesia Pintar itu merupakan dan kartu prakerja itu merupakan bantuan dari pemerintah, di mana kartu Indonesia Pintar kan mengarah ke murid-murid yang mungkin kurang mampu, dan prakerja kan untuk memberi bantuan agar orang-orang yang mungkin terkena PHK atau masih pengangguran itu dapat mengembangkan keterampilannya menggunakan kartu prakerja tersebut. Nah, ketika kartu Indonesia Pintar dan kartu prakerja itu benar-benar digunakan dengan baik dan optimal, tentunya murid-murid yang kurang mampu itu bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik lagi, kebutuhannya bisa lebih tercukupi, sehingga akan menciptakan generasi penerus yang berpendidikan, dan tentunya dia akan meningkatkan penghasilan ke depannya, yang mungkin pertamanya dia nggak bisa lanjutin pendidikan yang lebih tinggi, tapi dengan adanya Kartu Indonesia Pintar, dia bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, seperti mungkin bidik misi juga tuh termasuk bantuan yang lainnya. Kemudian kartu prakerja bisa membuat pengangguran itu menjadi menurun, sehingga orang-orang juga akan lebih produktif. Dengan masyarakat yang lebih produktif tersebut, tentunya akan meningkatkan penghasilan, dan penghasilan itu akan meningkatkan PDB. Mungkin pendapat saya seperti itu. Good banget, Pravita. Ada yang lain? Udah mengarah nih. Ada yang lain yang lebih... Pak, tapi saya mau tanya, itu kan misalnya kita udah dikasih pendidikan kan Pak, terus kan kalau kita lanjut ke perkuliahan misalnya, itu kan kita, kalau kita kurang mampu harusnya biasanya ikut beasiswa, sedangkan kuota beasiswa itu kan biasanya terbatas. Jadi, apakah pemerintah itu harus cuma nge-stop investasi cuma di pendidikan sampai SMA, atau pemerintah juga seharusnya meningkatkan kuota beasiswanya? Jadi tuh pendidikan tuh berlanjut.
Karena kalau misalnya cuma sampai SMA aja, kan ada kemungkinan dia tidak akan melanjutkan ke perkuliahan gitu, Pak. Ya, ini udah agak di luar topik gitu ya, cuma masih nyambung dikit-dikit lah. Oke, kembali ke, Ya, maaf ya, Pak. isu yang kamu lempar tadi dulu. Apakah KIP dan kartu prapekerja itu dalam rangka menaikkan daya beli masyarakat? Logikanya gimana kan gitu kan ya? Pertanyaan gitu kan ya? Logical Ya, Pak. framework-nya bagaimana? Ya kan ya, KIP dan kartu prapekerja itu digunakan untuk meningkatkan daya beli. Tadi si Ya, Pak. Prabita udah well banget tadi memberikan analognya tadi. Yang lain ada? Ada yang lain? Oke. Kalau gini, kartu prapekerja, kita samakan persepsi dulu. Kartu prapekerja itu adalah, setahu saya lah ya, nggak tahu kalau sudah ada revisi lagi. Pemerintah memberikan kayak semacam pelatihan lah kepada orang-orang yang berhak mendapatkan itu. Pelatihan hard skill maupun soft skill, sehingga diharapkan dengan pelatihan yang didapat itu, dia nanti bisa berusaha. Kemarin ada teman cerita, dia nolongin tetangganya mengakses itu kartu prapekerja itu, ternyata dia dapat pelatihan online. Pelatihan online gimana memanage sebuah toko online misalnya. Atau pelatihan online bagaimana pentingnya memelihara customer dan ilmu-ilmu yang lain yang disampaikan secara online. Makanya kemarin yang ramai, kenapa yang dapat kayak gini ruang guru kan gitu kan ya. Cuma kita tidak bicara tentang itu. Kita bicaranya tentang bagaimana si kartu prapekerja itu bisa meningkatkan daya beli. Tapi well banget tadi si Pravita udah ngasih kita gambaran bahwasanya memang seperti itu kan. Mereka yang mendapatkan itu diharapkan setelah mendapatkan pelatihannya itu mereka bisa menghasilkan karena mereka bisa lebih produktif. Entah jualan atau apa kayak. Yang jelas mereka bisa lebih produktif setelah mendapatkan pelatihan dari kartu prapekerja. Itu dari kartu prapekerjanya. Kalau KIP-nya, tolong dipahami, KIP itu merger beberapa nama yang ada di dunia pendidikan. Dulu ada namanya Bansos, ada BOP, ada namanya bidik misi segala macam. Itu digabung, di-rename menjadi KIP. Tujuannya adalah memberikan akses pendidikan yang lebih kepada mereka-mereka yang selama ini kurang akses untuk mendapatkan pendidikannya. Spesial sebab karena keterbatasan dana. Kalau dulu kan bidik misi itu kuliah, ya kan ya, hanya untuk kuliah tapi yang sudah mendaftar aja itu kan ya. Nah kalau sekarang bidik misi yang udah diganti nama menjadi KIP dan kawan-kawan itu, atau bidik misi dan kawan-kawan yang sudah di-rename menjadi bidik misi itu, tujuan besarnya adalah memberikan akses. Jadi kemarin ada beberapa penduduk kita yang tidak bisa mengakses pendidikan karena keterbatasan biaya. Sekarang negara memberikan fasilitas itu. Dan kembali ke pertanyaan Dita tadi, apakah pemerintah kita hanya sampai SMA, Pak? Enggak, justru kalau S2, kalau S1 sekarang sudah ada bidik misi. Bidik misi itu kalau nggak salah ya, namanya juga udah ganti menjadi KIP. Saya kemarin sempat megang bidik misinya Kementerian Agama itu. Jadi yang daftar sekolah itu langsung di tracking, di tracing bahwasanya oh ya ini layak dapat bidik misi. Itu S1-nya. S2-nya ada LPDP. LPDP itu kan juga duitnya APBN yang memberikan fasilitas kepada
warga negaranya yang pengen melanjutkan pendidikan. Kalau LPDP itu untuk S2 dan S3. Jadi coverage-nya itu sekarang tidak hanya sampai SMA, justru sampai S3 pun sudah pemerintah membiayai. Yang masih menjadi apa ya? Justru yang makin meningkatkan coverage-nya adalah kalau dulu beasiswa itu hanya untuk yang tidak mampu. Tapi kalau sekarang malah tidak hanya yang tidak mampu, tapi untuk Anda yang berkemauan tinggi, itu pemerintah malah menyediakan sarananya. Nanti kalau udah lulus dari D3 Pekengstan, kalau kalian mau pengen S2, S3, LPDP itu menyediakan. Kalian mau sekolah dimanapun, silahkan. Dan itu tidak harus kalian dari orang miskin. Bahkan banyak dari kaum berada, itu pemerintah memfasilitasi, silahkan kalau mau melanjutkan pendidikan. Nah, analognya mirip dengan yang kartu prapekerja tadi. Kalau prapekerja tadi setelah mendapatkan itu, maka si penduduk bisa lebih produktif. Kalau yang KIP, cocok banget tadi, Pravita tadi. Orang itu kalau makin edukatif, biasanya daya belinya tinggi atau turun? Makin edukatif, makin selektif, iya. Cuma secara agregat, tentu akan meningkatkan daya beli. Bahkan dalam rangka edukasi itu pun menciptakan pasar kan, menciptakan daya beli. Ada daya beli kos-kosan, daya beli barang cetakan misalnya, atau fotokopi, atau bolpen, atau kertas itu kan, multiplier efeknya ke situ itu kan ya. Jadi sekali lagi analognya perawat tadi udah benar bahwa maksudnya kalau sudah mendapatkan prapekerja, sudah mendapatkan pelatihannya, maka nanti dia akan produktif sehingga daya belinya akan naik. Atau logikanya kalau udah dapat KIP, kalau udah berpendidikan, maka dia nanti mendapat pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan, dapat gaji. Orang kalau punya gaji itu daya belinya naik atau turun? Pasti naik. Nah, logikanya seperti itu. Udah bagus banget kalian tadi membangun logika. Kita tuh sampai jam 11 ya. Sekarang tolong dong pasang video, yang bisa pasang video, pasang video. Saya mau dokumentasikan untuk bukti. Sambil Yesi tolong di screen ya cocok gitu. Ayo yang bisa ini screen video. Nah, baru 5 nih. Yang lain ayo videonya ditongolin. Ditunjukin. Biar ketahuan yang belum mandi. Ambil videonya ya, Mbak Yesi ya, cocok nih. Nah, sip. Nah, oke ya. Nah, sebelum waktu habis nih, saya sambil menyiapkan bukti-bukti yang harus diupload di portal Pekengstan. Sambil itu tolong perhatikan halaman di atasnya, halaman terakhir. Mata kuliah ini banyak tugas pokoknya. Dengan tugas itu diharapkan kalian lebih nanti ngerti. Nah, itu malah sudah diajak ngolah data tuh.
Tolong diperhatikan itu, apakah ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Itu clear ya, diminta nulis tangan itu. Kalau yang kemarin kan masih banyak tanya, Pak, boleh nggak diketik? Atau malah saya minta diketikkan. Kalau yang ini udah jelas banget, ini minta ditulis tangan. Kalau mau disertai gambar, grafik, lebih bagus lagi. Ya, jadi tugasnya pertemuan keempat adalah kunjungi Paintworld Table, ada data GDP, ada data investmentnya, kemudian dikondisikan seperti itu, dianalisis apa yang terjadi, kriteria tulis tangan maksimal A4, dikumpulkan seperti biasa, pertemuan untuk minggu depan. Yang hari ini, saya cek, masih 12 belum menyerahkan ya? Benar nggak? Halo? Iya, belum, Pak. Ya? Oke. Ayo lo, diserahkan lo. Kamis kan Pak paling Sekali lama. lagi. Gimana? Kamis paling lama. Deadline-nya Kamis atau kapan Pak? Kemarin kesepakatan kita hari ini atau besok? Saya lupa Kamis, kemarin Pak. bersepakat dengan iya, Yesi. Pak. Kamis ya? Besok, Oke. besok, Pak. Besok. Sip, sip. Berarti gitu aja ya. Oke, Mengikuti Pak. jadwal tetapnya ya. Sip, saya percaya. Cuma saya pengen mengingatkan bahwasanya banyak tugas itu agar kita semakin mengerti. Nah, ini nanti kalau kalian udah masuk dunia kerja, yang seperti tugas yang di layar ini menu sehari-hari nih. Ini ada data seperti ini, maka kita nanti harusnya bagaimana? Jadi apapun, misalnya mau membuat sebuah keputusan, itu berangkatnya dari data. Nah, data itu seperti ini. Oh, trennya seperti ini nih. Oh, ternyata pengaruhnya investasi terhadap GDP itu kayak gini. Utang tuh kayak gini. Maka nextnya kita mau utang atau mau ngapain, nah itu by data seperti ini. Ini latihan. Ya, ini tugas hari ini. Ntar saya mau, silakan kalau mau tanya-tanya lagi. Saya mempersiapkan apa namanya bukti belajar kita di sistem, mumpung waktunya belum habis. Simpan kartu mengajar. Hadir semua ya, 38 ya. Halo. Iya, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Simpan presensi. Data tersimpan. Mohon cek kembali. 38. Nah, saya tinggal klik tutup kuliah. Karena masih ada 7 menit, nanti dulu lah. Sekarang ngobrol dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kok banyak tugas, Pak? Iya, biar ngerti. Karena kalau segala sesuatunya kita bahas di sini dengan metode seperti ini nggak efektif. Maka agar lebih mengerti adalah dengan banyak tugas. Sekali lagi, kali ini adalah tentang makro ekonomi. Next, minggu depan itu tentang apa ya? Saya lupa saya. Kemarin udah disiapin.
sama Pak Dosko schedule-nya ya. Sudut pandang Minggu manajemen depan keuangan, Pak. manajemen keuangan, yes, sesuai dengan RPS-nya, cocok. Pokoknya masih berhubungan dengan yang seperti inilah, kurva-kurva seperti ini. Orang kita ekonomis kan, belajar ekonomi. 5:03, 7 menit lagi. Ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan? 6 menit. Yuk. Halaman berapa? Atau ada hal lain? Kalau metode ini lebih efektif, kita lanjutkan pertemuan depan dengan seperti ini. Saya yang bikin Zoom-nya. Gimana? Setuju? Boleh, Pak. Setuju, Pak. Setuju? Pak. Padahal sehubungan dengan ramenya isu tentang Zoom yang lagi beredar, saya di kantor tuh lagi bergeser dari Zoom ke Webex. Pas awal-awal WFH, work from home itu tiap hari saya meeting pakai Zoom seperti ini. Nah, baru minggu kemarin, karena Zoom lagi diramaikan di luar, kita diajak hijrah dari Zoom ke Webex. Nah, apakah kita pakai Zoom yang sudah mulai ditinggalkan atau tetap pakai Zoom seperti ini? Bebas, Pak. Hah? Jelas nggak sebenarnya dengan metode Zoom seperti ini? Jelas sih, Pak. Jelas. Kalau saya ya. Kalau nah itu masalahnya ketersediaan jaringan dan sinyal kan tidak merata, variatif kan. Pernah dengan Webex belum? Dengan dosen lain? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, enakan mana? Sama sih, Pak. Sama kan? Ya kalau lokasinya melimpah sinyal sih nggak masalah, mau pakai apapun, ayo gitu kan ya. Cuma saya mikirnya adalah teman-teman yang sinyalnya kurang kondusif gitu loh. Kalaupun tidak bisa menampilkan videonya, tapi kalau mendengar suaranya bisa clear sih nggak masalah sebenarnya ya. Nah, ini saya perlu report dari 41, nanti kita lanjutkan di grup ya. Minggu depan kita mau pakai template apa, mau pakai Webex atau pakai Zoom atau pakai metode yang lain. Yang jelas nggak tahu yang Discord tadi kenapa saya nggak bisa menghilangkan tombol mute-nya. Jadi tetap mute itu, nggak bisa di on. Tapi kita akhirnya malah nemu yang metode seperti ini. Kepepet menimbulkan kreatif. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup kelasnya. Tutup perkuliahan. Oke. Benar, nggak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Clear, Kalau Pak. nggak ada, terima kasih atas pagi menjelang siang yang luar biasa. Kita lanjut nanti diskusi di grup WhatsApp aja, metodenya minggu depan kita mau pakai apa? Apakah tetap Zoom seperti ini atau pakai Webex? Karena bisa, kalau ternyata dua-duanya sama baiknya, maka nanti tolong kalian berembuk di antara Zoom atau Webex, mana yang kalian lebih merata lah dapatnya. Kan sekali lagi 38 orang itu kan beda-beda ini kekuatan sinyal di masing-masing rumahnya. Oke? Jangan lupa tugasnya yang besok dikumpulin besok, yang tugas sekarang dikumpulin sebelum Kamis minggu depan. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Boleh meeting ya. Lanjutkan yang lain.